Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dengan Pak Ahmad Sholih dalam materi PKN kelas 7. Ini anak-anakku semuanya, kita akan belajar atau mengulas sedikit tentang materi kemarin yang sudah saya sampaikan ya. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa, semoga Allah memberikan kemudahan dalam kita belajar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillah. Dan anak-anakku semuanya, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang bab pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua yaitu norma dan keadilan. Ini nanti saya akan mengulas sedikit saja ya, sebagai bahan untuk persiapan UHB atau ulangan harian bersama. Jadi anak-anakku semuanya, kunci dalam belajar PKN ini, anak-anak harus sering-sering membaca atau sergep moco ya. Karena apa? PKN ini sedikit banyak kita akan belajar tentang sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kalau anak-anak tidak membaca, nanti pengetahuannya kurang ya. Kalau pengetahuannya kurang, nanti susah dalam mengerjakan. Karena apa? Karena PKN ini memang harus sergap membaca atau harus sering-sering membaca. Oke, kita akan mempelajari bab 2 norma dan keadilan. Kalau kemarin sudah Bapak sampaikan secara gamblang, secara jelas, ini nanti akan Bapak ulas sedikit-sedikit saja ya. Norma dan keadilan. Yang pertama, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yaitu tentang pengertian norma. Norma harus hafal pengertiannya, yaitu wujud dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu adalah norma. Kemudian norma sendiri ini dikategorikan menjadi 3 kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan umum, yang kedua kepentingan masyarakat, dan yang ketiga kepentingan pribadi. Oke, kalau kepentingan masyarakat nanti bisa dilihat sendiri, kepentingan pribadi, kepentingan umum pada LKS halaman 19 ya. Yang kedua, macam-macam norma. Norma ini ada norma utama, kemudian ada lagi norma berdasar kekuatan mengikatnya. Kalau norma utama ini meliputi norma agama, kemudian norma kesusilaan, norma adat istiadat, dan norma kebiasaan. Yang kelima yaitu norma kesopanan dan norma hukum. Itu adalah norma utama. Kalau yang kedua adalah norma berdasar kekuatan mengikatnya. Yang pertama adalah cara atau usik ya. Yang kedua kebiasaan atau folkwes. Yang ketiga tata kelakuan atau mores. Kemudian yang keempat adalah adat istiadat. Itu norma berdasar kekuatan mengikatnya. Kemudian tujuan dari norma ini yang pertama memiliki manfaat dalam hidup. Kemudian terbentuknya masyarakat yang tertib, manusia tidak semena-mena dalam lingkungan masyarakat paham akan hukum, dan yang kelima masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Selain dari tujuan norma juga mempunyai fungsinya yaitu memberikan ciri khas kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki akal dan peradaban. Yang kedua, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, kemudian mengatur hubungan manusia dengan alam atau lingkungan, mengatur tingkah laku manusia dengan kebaikan atau agar terjaga dalam kebaikan. Yang keenam, mendorong terwujudnya nilai-nilai yang dibutuhkan manusia. Itu adalah fungsi dari norma. Kemudian yang kelima, hubungan norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Kalau norma ini mengarahkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam norma tersebut.
Kalau adat istiadat atau apa? Yang kedua, kalau kebiasaan ini merupakan perbuatan yang diulang-ulang. Sekali lagi, kalau kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang. Kalau adat istiadat ini adalah tata kelakuan yang bersifat turun-temurun. Itu adalah adat istiadat. Dan peraturan ini berarti tatanan atau petunjuk, kaidah dan ketentuan. Yang kedua, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ini ada beberapa macam ya, karena di Indonesia sendiri ini ada keadilan distributif, keadilan legal dan keadilan komutatif. Kalau keadilan distributif yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Kalau keadilan legal yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara. Kalau keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, walaupun sedikit. Saya harap anak-anak bisa lebih paham lagi, karena kemarin sudah dijelaskan secara gamblang. Ini hanya saya mengulas sedikit ya. Ini bisa menjadi bekal anak-anak nanti ketika menghadapi UBAB atau ulangan harian bersama. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.